Indonesia ini negara yang makmur. Kemari Pahlo Cinawi, yang akan menguasai dunia, menjadi negara mercusuar dunia dan menguasai dunia. Yahudi pun akan takluk terhadap Indonesia nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi dengan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Wong Siliwangi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku semuanya yang selalu setia menonton dan menyimak channel kami. Semoga dari video-video yang kami sajikan kepada saudaraku semuanya menjadi itibar, bisa diambil pelajarannya dan hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk menambah keyakinan kita, iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak tobat, berbanyak istighfar dan memperbanyak sholawat. Tak lupa semoga saudaraku semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, selalu di dalam lindungannya Allah, selalu di dalam rahmatnya, kasih sayangnya Allah, diberikan umur yang panjang, yang berkah, barokah dunia akhirat, untuk selalu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang lancar, yang melimpah ruah halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah saudaraku, jadi kami kali ini akan melakukan mediumisasi untuk menguak sisi gaibnya tentang kerajaan Atlantis. Karena juga masih simpang siur, kami juga dari Padepokan Wong Siliwangi juga ingin banyak tahu dan ingin menguak tentang misteri kerajaan Atlantis, yang konon katanya kerajaan Atlantis adalah kerajaan yang sangat besar sekali yang menguasai dunia ini, dan bahkan yang ahli yang pernah membaca sejarahnya, keberadaan kerajaan Atlantis masih ada sampai saat ini, bahkan di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia. Daripada itu, nanti kita akan menguak dari sisi gaibnya. Saya akan menghadirkan salah satu sosok panglima dari kerajaan Atlantis agar enak kita ajak komunikasi. Kami mohon doanya, doa restu dari saudaraku, semoga acara kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan sedikit pun, dan Allah meridhoinya. Semua ini atas
izin dan ridho dari guru kami, beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Semoga nanti dari Panglima yang akan kami hadirkan dari Kerajaan Atlantis tersebut berkenan hadir dan mau memberikan informasi, khususnya agar kita dalam informasi tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwa leluhur-leluhur kita dari Indonesia dulunya itu ada dan ada sampai sekarang, agar kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau agar Indonesia ini menjadi negara Indonesia yang gemah ripah jinawe, yang sejahtera, yang damai. Kita bersatu padu, kita jangan bercerai-berai, jangan seperti buih-buih yang ada di lautan. Intinya kita harus saling menguatkan, mengingatkan, dan memaafkan kepada sesama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghormati dari satu dengan yang lain, harus bersatu padu. Yang sudah seiman, sesama umat muslim juga harus saling menguatkan, saling mendoakan kepada sesama dan semuanya, karena Islam itu rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama, mari saudaraku disimak video kami kali ini. Kami akan melakukan mediumisasi menghadirkan salah satu panglima dari Kerajaan Atlantis. Assalamualaikum. Salah satu panglima yang ada di Kerajaan Atlantis, dengan izin Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, kami mengundang Anda untuk berkomunikasi, dan silahkan masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya. Silahkan masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Panglima Kerajaan Atlantis. Sosoknya seperti apa sampean? Tinggi besar. Benar dari Kerajaan Atlantis. Ya. Kalau bohong gimana resikonya? Nanti meledak, hancur loh ya. Ya. Udah tahu resikonya? Kamu dari golongan apa? Dari golongan manusia. Dulu dari golongan manusia. Ya. Coba tak cek terus ya. Ya. Dulu rajamu siapa dari Kerajaan Atlantis? Paduka Raja Zulkarnain. Paduka Raja Zulkarnain. Ya. Kamu panglima tugasnya apa? Saya panglima perang paling depan. Anda tahu saya enggak? Saya tahu. Siapa? Murid Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Nah sekarang sama juga tahu beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana itu siapa? Saya tahu Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana, Raja segala alam.
menuju alam gaib, alam alak, alam kayangan. Apa Anda sudah beragama Islam? Kami sudah beragama Islam. Alhamdulillah. Dari dulu sudah beragama Islam. Coba saya mau tanya, ini tentang seputar misteri kerajaan Atlantis. Katanya kerajaan Atlantis itu ada di Indonesia, itu betul apa tidak? Benar. Dulu kami ada di daerah Indonesia. Di Indonesia bagian barat. Di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah itu kan laut itu. Dulu kami bersatu. Oh, satu daratan maksudnya. Benar. Karena sudah tergerus zaman. Akhirnya timbullah satu pulau-pulau yang lain. Dan kami ada di bawah dasar laut sana. Oh, seperti itu. Ya, Berarti di bawah dasar laut antara Jawa sama Sumatera. benar. Berarti sampai sekarang masih ada kerajaan Atlantis. Kerajaan Atlantis masih ada. Tapi sudah masuk ke alam gaib. Kehidupan terus berjalan. Seperti layaknya manusia pada sekarang. Benar. Ngomong-ngomong, katanya kerajaan Atlantis dulu itu sangat modern, sangat canggih teknologinya. Itu betul apa enggak? Ya, orangnya pandai-pandai. Kalau dibandingkan orang zaman sekarang, masih jauh. Katanya dulu alat-alatnya juga sudah lengkap, canggih teknologinya. Betul apa enggak ini? Benar. Contohnya seperti apa yang sampean ketahui? Yang saya ketahui, misalnya mobil. Kami tidak menggunakan bahan bakar. Canggih. Jadi zaman dulu sudah ada mobil ya? Sudah, tapi bentuknya beda. Bentuknya beda, tidak memakai bahan bakar ya? Ya, Oh, canggih loh. lebih Pesawat. canggih daripada ini. Oh, bisa lagi. Kalau pesawat ada enggak? Pesawat ada, tapi bentuknya nggak
Gak kayak sekarang. Beda. Zaman dulu sudah ada mobil, ada pesawat ya. Benar. Canggih ya. Semua dikontrol dengan pikiran. Dikontrol dengan pikiran. Canggih. Sangat canggih. Luar biasa. Ya terus kayak UFO itu katanya juga ada, itu apa itu? UFO itu pesawat untuk kaum yang kecil-kecil itu. Untuk alien. Ya. Makhluk yang kecil-kecil itu alien. Ya. Jadi itu memang benar ada ya? Ada. Tapi kepandaiannya masih jauh dengan kaum kami. Jadi intinya kerajaan Atlantis itu masih ada sampai sekarang ya? Kerajaan Atlantis masih ada. Nah dulu kok bisa sampai pisah daratan, itu ceritanya di zaman Nabi siapa? Ceritanya gimana? Dulu kami bersatu. Setelah peristiwa Nabi Nuh, laut menjadi ombak besar dan menerjang pulau, dan pulau-pulaunya terpecah menjadi satu di antara yang lain. Seperti itu. Ya. Dulu kami sangat luas. Berarti intinya kerajaan Atlantis itu ada di antara Jawa dan Sumatera, di bagian dasar laut ya? Ada di dasar laut. Kalau zaman dulu ya satu daratan, tapi sekarang ada di bawah dasar laut. Kalau kenyataannya zaman dulu itu kerajaan Atlantis itu seperti apa? Negara yang bagaimana? Kerajaannya bagaimana ini? Negara yang makmur, yang lebih modern dari sekarang, lebih modern dulu, canggih. Kok bisa sampai rajanya dulu menguasai dunia ini, gimana ceritanya? Karena kepandaiannya, kepandaian Paduka Raja Zulkarnain bisa menembus dunia takhluk takjub dengan keberanian dan kepandaiannya. Kalau untuk harta kekayaan negara itu sendiri, maksudnya kerajaan itu sendiri, banyak enggak? Harta kerajaan banyak. Maksudnya kok bisa sampai menguasai dunia itu, hartanya dari kerajaan Atlantis itu kan jelas juga banyak gitu loh. Jelas. Harta kami, harta kerajaan kaum kami banyak dan disimpan di seluruh dunia. Berarti ada di seluruh dunia ya? Ya, Di berbagai tempat. di berbagai tempat. Subhanallah. Semua sudah kehendaknya. Dan sekarang gini, biar tidak terlalu lama, yang jadi pertanyaan kita, kenapa kerajaan Atlantis itu kok ada di Indonesia, kenapa tidak di negara lain?
Karena dulu tempat ini cocok untuk ditempati, dan negara ini negara leluhur. Masih ada leluhur kami di sini. Ada leluhur Paduka. Coba diceritakan yang lebih jelas lagi, detail lagi. Apa yang sampean ketahui tentang negara Indonesia ini? Negara Indonesia ini negara yang makmur, gemah ripah loh Cinawi, yang akan menguasai dunia, menjadi negara mercusuar dunia dan menguasai dunia. Yahudi pun akan takluk terhadap Indonesia nantinya. Nah, Amerika gimana? Bahkan Amerika semua takluk tunduk patuh sama Indonesia. Subhanallah. Sebab Indonesia lah yang akan menguasai dunia, dan kami akan membantu Subhanallah. perjuangan para pejuang Indonesia, pejuang di jalannya Allah. Subhanallah. Sampai merinding saya. Kami semua akan membantu. Masya Allah. Jadi benar ya, Indonesia itu menyimpan banyak misteri ya. Benar. Agar kita juga semangat dalam berjuang, kita minta informasinya lagi agar lebih semangat. Kenapa Indonesia kok bisa sampai seperti itu? Itu sudah kehendaknya. Itu sebabnya kami ditempatkan di situ. Terus untuk lambang negara sendiri Indonesia itu kan lambangnya kan Garuda. Itu apa juga sejak kerajaan Atlantis? Lambang Garuda itu diambil dari kaum Atlantis. Katanya burung Garuda dulu itu diangkut sama Nabi Nuh. Betul apa enggak itu? Iya. Katanya menaungi kerajaan Atlantis. Iya. Ceritanya bagaimana? Yang dibawa Nabi Nuh dan singgah di kaum Atlantis, bangsa Atlantis, dan akhirnya menjadi lambang bangsa Indonesia. Bukan sembarangan mengambilnya. Itu ya. Itu seperti pusaka. Bukan Garuda sembarangan. Berarti Indonesia mengambil lambang Garuda itu katakan ada ilham ya dari nenek moyangnya dulu ya? Benar, dari leluhur.
Subhanallah. Berarti kerajaan Atlantis itu dulunya sangat besar sekali menguasai dunia. Menguasai dunia. Dan sekarang bertempat di Indonesia. Bertempat di Indonesia. Karena Indonesia tanah leluhur kami. Kami akan membantu perjuangannya nanti. Membantu perjuangannya beliau. Menguasai dunia. Agar menjadi makmur, tentram, damai, tiada lagi peperangan. Amin, amin, amin ya Rabbal. Kedepannya apa yang sampean ketahui tentang Indonesia ini? Ya, Indonesia akan menjadi negara yang makmur, gemah pahala jinawe, dan akan menjadi negara mercusuar dunia, mengarungi dunia. Semua negara akan tunduk takluk terhadap Indonesia. Karena sudah dikuasai Sang Hyang Nurjayaning Nirwana. Terus katanya Panji Hitam itu dari timur, maksudnya itu timur itu mana? Timur adalah wilayah Indonesia. Jadi benar Panji Hitam itu dari timur? Benar. Coba diceritakan. Panji Hitam adalah panji dari timur yang akan membebaskan dunia ini dari peperangan, dari segala peperangan, menjadi dunia yang tentram. Pasukan Panji Hitam adalah dari Indonesia, dunia yang paling timur. Subhanallah. Semua itu juga tidak ada lepas tangan dari kami. Kami juga akan terus membantu. Dan katanya perahunya Nabi Nuh itu kayunya dari Jawa, itu betul apa enggak? Ya, benar. Perahunya itu terbuat dari sebuah kayu yang tumbuh di daerah Indonesia. Dan tidak ada lagi tumbuhan itu selain di daerah Indonesia. Bagian mana? Indonesia kan luas, bagian mana? Indonesia bagian tengah. Mana ini? Coba diceritakan yang jelas. Ya. Kayunya kayu apa, itu dari daerah mana? Tumbuhan itu tumbuh di dataran Indonesia bagian tengah, letaknya di daerah Jepara, dan kayu itu dinamai orang sekitarnya kayu jati. Kayu jati? Benar. Dari Jepara malah? Ya. Subhanallah. Merinding ya. Siap. Terima kasih untuk informasinya, agar kita semakin mengimani
bahwa leluhur-leluhur kita yang terdahulu seperti Raja Zulkarnain dari kerajaan Atlantis, dari kerajaan-kerajaan Mentira dan yang lain-lain, bahwa ada sampai sekarang ya. Ya, Kita sudah beda alam, dan kita sebagai manusia yang sekarang sepantasnya harus menghargai dan menghormati leluhurnya. Sama-sama. Mungkin cukup informasinya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami mohon terima kasih, ucapkan terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengalamannya bagaimana Mas tadi? Ini tidak mau ageng Besar. energinya ya. Dan orangnya juga besar. Orangnya juga besar. Ya, Posturnya tinggi besar gitu. tinggi besar. Kayak raksasa. Ya, seperti itu. Besar. Tapi pakai pakaian apa enggak? Pakaian. Pakaian ya, pakaian perang. Pakaian perang. Ya. Nah, dia panglima perang. Subhanallah. Ya, semoga ini bisa menjadi wawasan yang baik, pelajaran dan hikmah yang bisa diambil untuk kita semuanya, bahwa leluhur Indonesia ini masih ada sampai sekarang. Indonesia ini dijaga oleh leluhur-leluhur kita yang terdahulu sejak zamannya Nabi, seperti Nabi Nuh tadi, Raja Zulkarnain dan yang lain-lain, dan para wali. Kenapa Wali Songo sampai ditugaskan Allah ke khususnya bumi Jawa, itu ada apa? Makanya kita juga semakin beriman pada Allah, menghormati leluhur kita, menghargai leluhur kita, agar kita berpikir lebih luas dan positif bahwa leluhur-leluhur kita yang terdahulu, terutama Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sayang dengan negara kita, negara Indonesia ini. Hanya kita sebagai generasi penerus harus berperilaku yang baik, yang sopan, mengedepankan budi luhur yang baik. Kita harus membantu sesama, menghargai sesama, saling tolong menolong dan menguatkan agar kita menjadi negara yang kuat, bersatu, terutama yang seiman, seperjuangan. Nanti kita berjuang bersama-sama untuk melawan kebatilan kalau sudah saatnya kita perang nanti. Mungkin banyak pelajaran yang diambil saudaraku untuk itibar kita, semakin menambah keimanan kita, iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pesan dari kami. Perbanyaklah sholawat, beristighfar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi Allah, selalu dalam lindungannya Allah dimanapun kita berada, diberikan umur yang berkah, diberikan kesempatan untuk berjuang di jalannya Allah. Karena ini sudah di akhir zaman, kita nggak usah neko-neko, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting kita istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah menjalankan amaliyah dari guru kita. Semoga nanti ditata sendiri sama Allah menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan berjuang di jalannya Allah. Amin. Sekian dari kami saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.